Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,019% di level 8.370, di mana asing hari ini juga mencatatkan net sell untuk market reguler net sell di 56 miliar, sedangkan di all market mencapai 73 miliar. Namun net sell asing hari ini tentunya tidak begitu besar. Sedangkan untuk kurs rupiah ternyata cukup positif, di mana hari ini rupiah kita menguat 0,19% di level 16.694 rupiah per 1 US dollar. Oke, kita akan awali dengan menganalisa saham Big Banks terlebih dahulu, di mana hari ini Big Banks-nya cukup mix ya, dan kita lihat memang cukup sideways. Dan kita pun akan menganalisa beberapa saham yang menarik tentunya, dan ada beberapa yang memiliki tanda reversal tentunya. Ini bisa menjadi peluang cuan yang bagus. Yang pertama BBCA guys. BBCA ini ada kenaikan ya untuk hari ini 0,6% di level Rp8.425 per saham. Teman-teman bisa perhatikan masih berada di zona support terdekat, yaitu di sekitar moving average 150. Untuk BBCA masih belum jebol tentunya di bawah 8.300, jadi harganya masih cukup terjaga, dan ternyata hari ini kenaikan BBCA meskipun tipis tapi dibarengi dengan akumulasi. Wah, ini benar-benar nih asingnya memainkan psikologis teman-teman, memainkan psikologis investor retail. Karena di beberapa waktu sebelumnya sempat net sell, sempat akumulasi lagi, jual lagi, dan terus seperti itu sampai mungkin nanti kita bisa melihat area higher low yang sempat capai oleh BBCA sebelumnya itu di sekitar 8.300. Dan hari ini ternyata ada YU BBAKRXBK sebagai top buyer, lalu retailnya ini jualan, guys. Wah, ada apa nih kira-kira? Apakah retailnya sudah tidak kuat ya untuk hold saham BBCA? Tapi secara fundamental sebenarnya untuk invest jangka panjang itu masih sangat layak, guys. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya. Toh meskipun nanti ada koreksi yang dalam, teman-teman masih bisa melakukan averaging down dan di hold juga tidak ada masalah. Untuk BBCA, nah teman-teman lihat ini memang benar-benar memainkan psikologis, terutama untuk investor retail yang dimana ketika berharap ya aji mumpung nih di BBCA untuk kenaikannya, asing tidak rela begitu saja. Mereka memainkan dulu dengan dilakukannya pembelian, penjualan, dan begitu seterusnya. Hari ini ternyata net buy lagi setelah kemarin net sell 110 M. Hari ini asingnya kembali akumulasi 149 miliar. Sebenarnya cukup besar, cukup lumayan ya. Jadi untuk BBCA, teman-teman perlu ingat ya, saran kita kemarin dan memang sudah kita sudah kita katakan juga ke teman-teman biar kalian tidak bingung gitu ya, tidak galau apakah mau hold big banks atau tidak. Yang pertama pertimbangannya adalah dari sisi fundamental, lalu yang kedua dari sisi dividen. Nah, itu kan imbal hasil untuk teman-teman yang hold jangka panjang ketika turun averaging down dan terus memperhatikan money management untuk akumulasi big banks di harga murah itu sangat penting. Jadi rumus utamanya sebenarnya sangat simpel, ketika koreksi seperti yang terjadi di tanggal 10 November, lalu misalkan teman-teman wait and see, turun lagi tanggal 11 November dan menemukan support terdekatnya untuk sekarang adalah di 8350, 8360, ya teman-teman belinya di sana, ya. Jadi setiap turun teman-teman beli, tapi, perlu pakai range juga, misalkan setiap 4% turun nanti beli lagi gitu ya. Jadi kalau misal turunnya baru 1%, 2%, ya di-stop dulu lah untuk, averaging down-nya. Nah, jadi, kita masih melihat big banks ini ternyata masih diakumulasi asing, guys. Jadi koreksi yang terjadi ya memang gocekan saja, dan misalkan benar-benar turun lagi pun seharusnya teman-teman senang ya, karena bisa beli di harga murah. Nah, ini berbeda dengan swing trade yang, memang benar-benar peduli dengan, harga terendahnya. Mereka biasanya timbun cash untuk beli di harga support yang paling murah. Tapi biasanya pun tidak semuanya bisa seperti itu. Ada juga yang beli secara bertahap, tapi memang masih di posisi support. Misal support 1, support 2, support 3 ini ada, buy entry-nya nanti, berjenjang gitu ya, tidak langsung di satu titik, karena tentunya tidak ada satu orang pun yang tahu di mana harga termurahnya. Untuk BBRI hari ini juga naik guys, 0,7% di level Rp3.900 per saham.
ada normal akumulasi, terutama dari AKYUZP. Dan jika diperhatikan, retailnya hari ini cukup mix ya, ada yang jual dan yang beli. Ini mungkin retailnya mulai goyah guys di big banks, meskipun sebenarnya mulai mendekati bulan Desember. Nah, biasanya di akhir Desember akan ada beberapa big banks yang bagi dividen interim. Jadi untuk BBRI hari ini ternyata ada net buy lagi 62,4 miliar setelah sebelumnya 4 hari berturut-turut terkena net sell. Bahkan sempat di net sell 120 miliar, 140 miliar, tapi 2 hari sebelumnya ini net sell-nya tipis ya, hanya 2,3, 2,2 M, yaitu anggaplah imbang. Jadi untuk BBRI kalau misal teman-teman memang mau averaging down di harga sekarang ataupun averaging up, saya rasa tidak ada masalah. Dan kalau misalkan pun teman-teman mau stop dulu nih untuk melakukan pembelian juga it's okay gitu ya. Karena memang money management harus diperhatikan. Jadi jangan sampai kita all in di satu titik ya. Jangan sampai kita all in di satu harga. Siapa tahu nanti dapat harga yang lebih murah. Lanjut ke BBNI. Untuk Bank BNI hari ini terkoreksi 0,6% di level Rp4.390 per saham. Ada distribusi hari ini, terutama dari YUBBSS. Namun, jika diperhatikan, ada BK AKZP yang melakukan pembelian. Untuk retail juga mix sama dengan Bank BRI tadi ya, cukup mix guys. Ada yang buy dan sell untuk retailnya. Tapi jika diperhatikan hari ini net sell asing di BBNI juga tidak begitu besar alias masih cukup impas. Namun dari sisi transaksi juga mirip ya dengan kemarin, agak lesu sebenarnya. Jadi untuk BBNI hari ini net sell di 9,4 miliar saja. Tidak begitu besar, tapi memang kita cek hari ini BBNI sedikit melanjutkan penurunan. Lalu ada Bank Mandiri yang ternyata hari ini juga ikut naik 1%-an di level Rp4.750 per saham. Akumulasinya juga bagus, terutama dari BK, BB, AZZP, dan AG. Untuk retailnya hari ini ternyata banyak yang jual, guys. Tipis ya sebenarnya, kalau misal tidak punya di harga bawah, untuk kenaikan 1% jual, saya rasa cukup nanggung, jadi mungkin lebih baik ditunggu atau di hold. Dan untuk Bank Mandiri hari ini ternyata ada net buy 162 miliar dari asing. Setelah sebelumnya juga sempat terkena net sell di tanggal 11, itu net sell 40 M, sangat kecil dibandingkan dengan akumulasi di hari berikutnya di tanggal 12. Lalu next tanggal 13-nya net sell lagi, juga tipis ya net sell-nya hanya 30 M. Hari ini net buy lagi 162 M. Jadi memang asingnya gocek-gocek dulu nih biar retailnya tidak masuk banyak di big banks. So untuk big banks ya lagi-lagi saya tekankan karena fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen. Jadi untuk invest jangka panjang saya rasa tidak ada masalah. Yang mungkin resiko yang akan dihadapi adalah waktu untuk holdnya ini mungkin akan cukup lama jika teman-teman berharap capital gain yang puluhan persen dan mungkin balik ke area all time high, ya perlu ditunggu guys. Perlu waktu yang lebih panjang lah untuk itu. Di saat misalkan saham-saham Konglok lain, ya mungkin dengan 1 kali update news, 2 kali positif news, itu bisa melesat puluhan bahkan ratusan persen, ya big banks, eee, pergerakannya membosankan gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi ya itulah namanya juga investasi jangka panjang, dapat dividen dan berpotensi dapat capital gain, tentunya kesabaran ini menjadi aspek utama. Kita lanjut bahas saham yang menarik. Nah, hari ini ada Pani guys yang lumayan cukup oke sebenarnya. Tapi yang perlu diperhatikan hari ini sempat naik ke area high di 15.700, tapi dia turun dari level high tersebut, turun sampai di 14.725. Penutupan hari ini hanya naik 3,7% saja. Padahal tadi sempat naik lebih tinggi. Dan kita lihat di sini ada small distribution dan yang distribusi adalah domestik dan juga investor retail tentunya. Ada LG, CPR, FX, LXC, LL, lalu ada SQ dan asingnya masuk akumulasi. Artinya sudah cukup oke untuk teman-teman hold. Untuk Pani sendiri kita cek hari ini ada net buy lagi 54 miliar. Setelah sebelumnya juga memang sempat terjadi akumulasi atau net buy namun tidak begitu besar, hanya 2 sampai 4 M saja. Dan hari ini akumulasinya berlanjut bahkan lebih besar sehingga wajar harga sahamnya sempat naik meskipun domestiknya melakukan penjualan. Nah, di sini artinya domestik dan retail ini take profit di saat asing menaikkan harga saham Pani.
Namun, masih ada potensi untuk Pani bisa naik lebih tinggi lagi jika investor asing ini melanjutkan akumulasinya. Jadi, kesimpulannya kalau misal teman-teman mau entry buy untuk trend following di Pani, tetap harus pahami resikonya dan tentunya, namanya saham ya, naik turun teman-teman juga bisa lihat di waktu sebelumnya pun ya ini sebenarnya menarik ya untuk swing. Tapi untuk pembelian harga sahamnya tentu teman-teman harus atur sendiri dan itu keputusan masing-masing ya, disclaimer on kembali lagi. Jadi untuk saham Pani kita cek akumulasinya sudah kembali, sudah menarik dan kita akan lihat di hari Senin apakah Pani benar-benar akan naik atau tidak. Namun jika diperhatikan hari ini anak usahanya yaitu CBDK guys. Untuk CBDK naik ya 2,4%, miriplah dengan Pani tadi. Sempat naik ke area high di 6.600, tapi closing di 6.350. Kenaikan tipis 2,4% saja. Hari ini cukup netral untuk CBDK, ada XL sebagai top buyer dan asing juga ternyata ikut akumulasi guys. Kita cek untuk CBDK. Hari ini CBDK ada net buy 2,1 miliar dan jika diperhatikan di minggu ini sebenarnya cenderung akumulasi. Namun tentunya ini akumulasinya masih tahap awal alias akumulasi yang kita lihat sih cukup tipis. Namun memang untuk CBDK ini sideways di harga support untuk waktu yang cukup lama sudah sempat naik juga tapi koreksi lagi. Jadi memang untuk swing CBDK ini menarik. Tapi untuk hold jangka panjang karena memang kita tahu ya proyek PIK 2 itu sangat baik, pendapatan CBDK juga bagus, jadi untuk di-hold jangka menengah, jangka panjang juga menurut saya tidak ada masalah. Yang mungkin kembali lagi ke faktor utamanya, apakah nanti di depan sana akan ada positif news lagi, akan ada katalis yang bagus lagi untuk PANI dan CBDK, ya kita lihat nanti. Tapi berdasarkan price action hari ini kita cek keduanya PANI CBDK ini cukup oke guys, akumulasinya juga bagus. Lalu kita cek saham Telkom. Nah, Telkom ini kan juga big caps, jadi mungkin pergerakan harga sahamnya akan cukup membosankan, tapi untuk teman-teman yang sudah buy on weakness, ya pasti portonya akan hijau terus ya, karena pergerakan Telkom pun memang tidak bergerak jauh. Namun ada potensi Telkom bisa naik. Untuk Telkom, kenaikan hari ini di 1,4% saja, dan jika diperhatikan memang cukup sideways beberapa minggu ini. Untuk Telkom sendiri, akumulasinya masih terlihat, terutama investor asing masih masuk akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang sudah buy di harga bawah, ya sudah punya harga murah, ya tinggal di hold saja guys sampai dividen. Untuk Telkom, hari ini lanjut akumulasi 32 miliar. Nah, sebenarnya ketika asingnya akumulasi bagus seperti ini dan harga sahamnya cenderung sideways, ini bahkan kita cukup positif Telkomnya berpotensi akan naik. Kenapa? Karena ketika asingnya masuk akumulasi terus-menerus tapi harga sahamnya masih ditahan, artinya mereka masih dalam fase akumulasi. Dan ketika fase akumulasi sudah selesai, harga sahamnya bisa saja melambung tinggi. Lalu ada saham Unilever yang juga sebelumnya sempat naik, lalu mulai sideways kembali. Hari ini ada kenaikan tipis 0,8% di level Rp2.510 per saham, dan jika diperhatikan hari ini ternyata ada akumulasi yang bagus nih dari asing. Sedangkan untuk retailnya juga domestik ini mereka melakukan penjualan. Contohnya ada XLPD sebagai top seller. Untuk Unilever hari ini ada net buy asing di 22,5 miliar dan jika diperhatikan minggu ini pun asingnya cenderung akumulasi. Tapi bisa dilihat harga sahamnya tidak kemana-mana. Ya artinya teori yang tadi kita bilang ke teman-teman berpotensi juga terjadi di Unilever bukan hanya di Telkom. Jadi kalau misal tiba-tiba Telkomnya naik, tiba-tiba Unilevernya naik gitu ya, misalkan naiknya signifikan 5% sampai 10% bahkan mungkin bisa naik belasan persen itu teman-teman nggak usah kaget ya, jangan ibaratnya jangan apa ya, oh ya memang wajar gitu naiknya karena beberapa waktu lalu di fase sideways itu asingnya sudah akumulasi banyak. Jadi ketika naik tinggi itu adalah hal yang wajar. Dan biasanya di sana retailnya nanti kejar harga guys. Nah jangan sampai teman-teman kejar harga ya. Oke guys, jadi kita coba cek untuk hari ini saham yang paling banyak diakumulasi asing. Ada Bank Mandiri, BBCA Inet, Brand, BBRI, Pani, lalu ada BRPT, Tins, Ratu Telkom, Unilever, DSSA,
PGE, UNTR, lalu ada ESA, Astra Internasional, Cepin, BRIS, dan Ayam. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Di weekend ini kita akan bahas juga saham yang teman-teman request, jadi silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.